Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Senang bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita memulai mengawali hari ini dengan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami bangga, kami berterima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh mengalami sukacita karena kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata, anak-anak-Mu Engkau berkati ketika kami tertidur dan terlelap. Engkau memberkati seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini. Nah, sebelum kami mulai aktivitas kami, Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, hidup kami berjalan dengan iman karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami berkatanya, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami katakan, kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kami sembah, kami tinggikan namamu. Kami bawa hati kami sujud, kami sembah. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur, kami naikkan sembah kami bagimu. Kami naikkan sembah syukur hanya bagimu Yesus. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralah masih kata kaya namo. Kami datang, kami persembahkan hidup kami, persembahan yang kudus yang berkenan hanya bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan di pagi hari ini kami naikkan sembah kami, sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami melangkah dengan iman kami. Kami melangkah dengan satu kepastian bahwa kami terima anugerah yang daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan Engkau yang memperluas daerah kami Tuhan. Dan memperluas, yes, daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apabila pada pagi hari yang indah ini kembali Engkau izinkan kami bersekutu dengan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan mengampuni kami. Sehingga kami layak Tuhan duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kami rindu Allah Roh Kudus. Kau sendiri Allah yang berfirman di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan dari tempatnya masing-masing. Tuhan mengurapi setiap kami. Agar firman-Mu Tuhan boleh hidup di dalam kami. Memberi kami pemulihan, memberi kami kekuatan baru, memberi kami tekad yang baru untuk kami lebih lagi mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami Tuhan, memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan hanya Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan merindukan Dia saja. Bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya akan beri judul, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah. Kita merayakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, menyelamatkan kita dari hukuman maut. Dan apabila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan Tuhan? Sebab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa ironis terjadi. Di dalam gereja ada perpecahan, di dalam gereja tidak ada kasih. Mengapa ini semua terjadi? Dan saya juga mau menyaksikan satu kesaksian mengenai seorang yang begitu hebat berasal dari India, yaitu Bapak Mahatma Gandhi, yang merupakan tokoh spiritual dan tokoh politik dari India. Beliau pernah mempelajari Alkitab dan dia mengagumi Yesus karena kasihnya yang begitu besar. Namun saat dia mencoba memasuki gereja, ia menjadi kecewa karena orang-orang Kristen di dalam gereja itu tidak menunjukkan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Sehingga Bapak Mahatma Gandhi memutuskan untuk tidak mau masuk ke gereja. Sangat ironis apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Kristen rajin ke gereja, rajin persekutuan, namun perbuatan-perbuatan dalam hidupnya sama saja seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang belum bertobat. Maka pada renungan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan berfirman tentang pentingnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita. Sehingga apa pentingnya bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita? Ada 2 poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pentingnya mengerjakan keselamatan kita adalah karena mengerjakan keselamatan adalah bukti dari iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ajaran tentang keselamatan yang berkata bahwa kita diselamatkan, tidak perlu ada tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Itu adalah ajaran yang salah, Bapak Ibu. Oleh iman kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Namun apakah cukup kita hanya berkata, aku percaya Yesus adalah juru selamatku, tanpa kita melakukan perbuatan iman kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali saya mau menyampaikan satu ilustrasi yang cukup menarik. Bagi kita mungkin yang masih mencari pasangan hidup atau dulu ya, ada waktu kita mencari pasangan hidup, kita tentu tidak suka bila
seorang yang mengatakan cinta atau mengasihi kita tidak membuktikan dalam perbuatannya. Tentu kita tidak akan memilih orang yang seperti itu. Begitu pula Tuhan. Tuhan tidak mau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku mau hidup bagimu, tanpa kita membuktikannya dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama untuk meneguhkan firman Tuhan kali ini, membaca firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 23. Firman Tuhan berkata bagi kita, apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada juga orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Bapak Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 23. Pada ayat 14 dikatakan, jika ada seorang mengatakan bahwa ia punya iman namun dia tidak punya perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu dijawab dari ayat yang ke-17 berkata bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu dikatakan tidak ada gunanya. Tidak dapat menyelamatkan. Karena tanpa perbuatan iman, maka iman itu adalah iman yang mati. Iman yang kosong, iman yang tidak ada nilainya atau nol. Jadi pertanyaan di ayat 14 dikatakan bahwa dapatkah iman yang kosong itu menyelamatkan dia? Iman yang kosong tidak bisa menyelamatkan. Ditegaskan dalam ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lanjutkan oleh hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan iman yang tidak bisa menyelamatkan. Dia iman yang mati, iman yang kosong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-18 firman Tuhan ini berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Maka aku akan menjawab dia, kata Rasul Paulus, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu dan tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dan ayat 22 juga berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dari sini kita dapat melihat bahwa iman dan perbuatan iman adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling menyempurnakan. Apabila kita memiliki iman yang seperti ini, maka kita boleh disebut orang percaya itu sendiri. Maka kita boleh disebut orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Maka kita boleh disebut orang Kristen yang sejati.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita contoh Bapak Abraham yang dinyatakan dalam firman tadi. Ia adalah seorang yang sangat taat, melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Bahkan saat Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, ia taat. Sebab itu Tuhan berkata dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan memperhitungkan perbuatan iman Abraham sebagai kebenaran. Sehingga Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Luar biasa sebutan yang disampaikan, yang dikatakan kepada Bapak Abraham. Dia adalah sahabat Allah. Karena ia orang yang sangat taat. Mari hendaklah kita sampai kepada iman Bapak Abraham. Sampai kepada kita bisa disebut sebagai sahabat Allah. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Apa pentingnya kita mengerjakan keselamatan kita? Pentingnya kita mengerjakan keselamatan kita pada poin yang kedua adalah yaitu untuk mengerjakan misi Kristus di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan baik kita akan berhasil membuktikan atau menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan yang akan membawa banyak orang di sekitar kita untuk mau datang kepada Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi Kristus sebagai utusan Bapa adalah melakukan kehendak Tuhan dan sampai menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, yaitu mati bagi kita. Lalu misi kita sebagai murid Kristus adalah melakukan atau melanjutkan misi Kristus tersebut di tengah-tengah dunia. Mari kita ingat perintahnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang sering kita kenal sebagai amanat agung. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini, kita sering mengenalnya sebagai amanat agung Kristus bagi kita murid-muridnya. Bagi kita yang mau melatih diri untuk mengerjakan keselamatan kita, dengan mau hidup seturut dengan firman Tuhan, maka bagian kita selanjutnya adalah untuk mengajar banyak orang datang kepada Tuhan. Untuk mereka mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita perlu mengerjakan keselamatan kita untuk sampai kepada level kita menjadi pengajar di tengah-tengah dunia ini. Yang mengajarkan firman Tuhan. Sebab di dalam Ibrani 5 ayat 12-14 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 12-14 ini memiliki judul perikop peringatan supaya jangan murtad. Bapak Ibu, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, mari kita tidak stuck secara rohani. Dari sudut waktu, kita seharusnya sudah menjadi pengajar. Mungkin kita sudah menjadi jemaat Tuhan begitu lama. Jemaat gereja begitu lama. Namun kita masih terus meminta susu untuk makanan kita. Sudah waktunya kita memakan makanan yang keras. Namun kita belum bertumbuh.
dan masih meminta susu untuk makanan rohani kita. Hal yang ringan, hal yang harusnya kita sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melatih diri untuk mengerjakan keselamatan kita dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena kita diberikan tanggung jawab dan tugas sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah lama menjadi jemaat gereja, yaitu mengajar banyak orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di ayat yang ke-20 dikatakan, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang merupakan amanat agung Kristus bagi kita, mari kita terus melatih diri kita untuk mengerjakan keselamatan kita sampai kita bisa menjadi orang yang dipanggil untuk mengajar umatnya, membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Sebab firman Tuhan di ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Mengajar mereka, di ayat yang ke-20 dikatakan, mengajar mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan, kata Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, Tuhan mau kita mengajarkan kepada banyak orang. Supaya mereka juga melakukan hal yang sama yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Bagi kita yang sudah terbiasa melakukan firman Tuhan dan menjadikan firman itu menjadi makanan kita, maka kita bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Kita ajarkan kepada banyak orang supaya banyak orang bertobat. Sebab dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita respon keselamatan yang sudah kita terima. Kita ini buatan Allah, sudah diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Mari kita respon dengan kita mengerjakan keselamatan kita. Dengan hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Sehingga banyak orang yang menyaksikan kita, melihat bahwa Kristus sungguh ada di dalam kita. Mari kita ajarkan kepada mereka tentang kebenaran Allah, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan dan menjadi orang yang memberi diri untuk hidup bagi Tuhan. Saat Yesus menanyai Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihinya? Lalu Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Yesus. Apa jawab Yesus kepada Petrus? Apabila engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Untuk membawa mereka datang mendekat kepada Tuhan. Untuk memberitakan cinta kasih Tuhan. Supaya banyak orang mengalami cinta kasih Tuhan. Seperti yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang bertekad, mau mengerjakan keselamatan. Mau dipakai Tuhan untuk mengerjakan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita, mari kita berjuang. Saya tahu itu tidak mudah. Saya dalam hal ini juga masih terus berjuang, Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa saat kita mau memberi diri, berjuang bagi pekerjaan Tuhan, berjuang untuk mengerjakan keselamatan, berjuang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia Allah akan menyertai kita. Ingat juga janjinya dalam Matius 28 ayat 20 yang berkata bahwa Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, Dia Allah yang memiliki kuasa atas bumi dan surga, akan menyertai kita senantiasa kepada akhir zaman. Mari kita terus bertekun di dalam doa dan pengajaran firman-Nya, supaya kita memiliki kekuatan itu dari Allah, supaya kita tidak lemah dan goyah.
perlu bagi kita untuk menyadari apabila kita salah, mari terus datang kepada Tuhan, memiliki pertobatan di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan untuk terus membentuk kita, maka kita percaya, maka saya percaya kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang mengubahkan kita menjadi orang yang akan dipakai secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang mengerjakan keselamatan kita. Itu tidak mudah, tapi ingat terus janjinya, Tuhan Allah ada beserta kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah renungan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami mengalami lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kami dan melalui firman-Mu yang sederhana ini. Terus Tuhan Kau menolong umat-Mu untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu menerima berkat-Mu yang luar biasa, menopang kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini kita mohon belas kasihan Tuhan memberkati kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, yang kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama saya kita katakan, amin, haleluya.